Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Ribuan kendaraan memadati jalur tol Jakarta Cikampek di libur panjang akhir pekan ini. Suasana duka menyelimuti rumah duka Osima Yukari, korban kebakaran maut Glodok Plaza di Kendal, Jawa Tengah. Kabar duka mendalam juga dirasakan oleh keluarga Aulia Belinda saat menerima jasad di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selamat malam pemirsa, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk menemani malam akhir pekan Anda selama 1 jam. Bersama saya Darfasal, langsung saja kita mulai kabar utama malam ini. Pemirsa, sejumlah pemotor tergeletak di badan jalan hingga ke parit akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tutugan Leles atau tepatnya di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat terjadi pada Sabtu siang. Para pengendara motor terjatuh di badan jalan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Tak hanya itu, beberapa pemotor lain bahkan sampai terjerembab ke dalam parit kecil. Dalam rekaman video amatir warga, tampak juga angkot terguling dan mobil minibus warna hitam dengan kondisi rusak parah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memastikan seluruh korban terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara, kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolres Garut. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan ini hingga kini, namun petugas masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan korban. Udah, jangan banyak gerak ya, ambulannya datang. Dan pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Inilah detik-detik di mana para pemotor mengalami kecelakaan beruntun. Anda bisa lihat di sana ada sebuah angkot yang juga terguling di sana. Dan juga bisa dilihat ramai sekali masyarakat yang mencoba untuk menolong para korban di sana. Bro, mau bro, aman? Ini masih bisa ngobrol kan ya Pak? Pemirsa, terjadi kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil terjadi di tol Solo Semarang di Boyolali, Jawa Tengah. 1 mobil minibus ringsek karena tergencet bus dan truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun arus lalu lintas sempat macet beberapa kilo. Inilah 3 mobil yang mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Solo Semarang atau tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. 3 kendaraan yang terlibat adalah mobil truk, mobil minibus, dan juga mobil bus.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat macet hingga beberapa kilo. Polisi harus bekerja ekstra menyingkirkan ratusan telur ayam yang berserakan di tengah jalan tol. Berkat kesigapan Satlantas Boyolali, mobil truk yang melintang berhasil dievakuasi dengan cepat dan arus lalu lintas kembali normal. Sebuah mobil pickup bermuatan jeruk menabrak tiang listrik hingga terguling di Jalan Raya Solo Jogja, tepatnya di Desa Sanggarahan, Kecamatan Prabanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu siang. Dari video amatir warga, kita dapat melihat kecelakaan tunggal mobil pickup membuat muatan jeruk tumpah berserakan di jalan raya, sedangkan kondisi mobil ringsek. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta mengalami pecah ban, kemudian oleng dan menabrak tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, seorang sopir dan 2 penumpang terluka. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Prambanan, Klaten untuk penanganan medis. Sementara itu, mobil pickup dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Seorang ibu yang membonceng anaknya naik sepeda motor tersambar kereta api saat hendak menyeberang di perlintasan kereta di kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung, korban selamat dari kecelakaan tersebut, namun mengalami luka parah di bagian kaki. Sementara anaknya selamat karena melompat dari motor. Inilah detik-detik seorang ibu yang membonceng anaknya naik sepeda motor mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api di kawasan Jalan Gubeng Jaya 2, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, korban hendak menyeberang di perlintasan. Namun, dalam jarak 20 meter, kereta api dari arah selatan melaju dengan kecepatan tinggi menuju stasiun Gubeng. Sehingga kecelakaan tak terhindarkan, korban pun tersambar kereta hingga tubuhnya terpental. Korban bernama Lara Raisa, 35 tahun, mengalami luka parah di bagian kaki usai disambar kereta. Sedangkan anaknya selamat setelah meloncat dari motor. Dan motor yang mereka kendarai mengalami rusak di bagian depan. Petugas PMI Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung menolong dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami luka parah di kaki dan langsung dibawa bersama anaknya. Insiden tersebut terjadi diduga karena penjaga palang pintu terlambat menutup perlintasan kereta. Untuk kecelakaan di palang pintu antara Gubeng Jaya masuk ke Jalan Kalimantan, itu ada pengendara sepeda motor, anak dan orang tua perempuan melintas. Di sini kebetulan ada keteledoran dari penjaga rel, penjaga palang pintu, tidak tertutup, akhirnya tidak tahu ada kereta yang lewat. Jadi untuk korban luka sekarang ada di rumah sakit, ya, luka bagian kaki. Korbannya berapa orang? Korbannya 1 orang, yang satu tidak luka, jadi hanya jatuh aja. Berapa orang naik motor? 2 orang berboncengan, anak dengan orang tua. Guna proses penyelidikan, Kepolisian Sektor Gubeng, Surabaya menutup akses perlintasan kereta api swadaya masyarakat tersebut untuk sementara waktu. Sedangkan penjaga palang pintu kereta api dibawa ke Mapolsek Gubeng, Surabaya untuk dimintai keterangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, mengawali libur panjang akhir pekan, kemacetan terjadi di sejumlah jalur perjalanan wisata favorit. Rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan bila arus terhenti akibat kepadatan kendaraan.
Lalu lintas libur panjang akhir pekan terlihat di tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Kendaraan terlihat mengular berduyun-duyun keluar area Jabodetabek. Sementara arus lalu lintas arah Jakarta terlihat ramai lancar. Jalur arah Cikampek dipenuhi ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi. Akibatnya, kecepatan kendaraan hanya mencapai 20 km per jam. Sesekali bahkan terlihat lalu lintas terhenti. Kemacetan terutama terpantau di kilometer 48 yang jadi pertemuan arus tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Diperkirakan lonjakan arus lalu lintas libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini masih akan terjadi. Tak cuma kepadatan di tol Jakarta Cikampek, pintu lain keluar Jakarta yang diserbu warga untuk memanfaatkan libur panjang akhir pekan adalah pintu tol Gadok ke jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Di sini, sistem ganjil genap sudah diberlakukan. Toh, sistem tersebut tak bisa membendung 7.000 kendaraan roda 4 menyerbu area Puncak sejak pagi tadi. Polisi pun mengubah rekayasa lalu lintas tersebut menjadi arus satu arah atau one way menuju Puncak saja. Polisi mengerahkan 350 personel untuk mengawal arus libur panjang ini, terutama joki jalanan. Puncak arus liburan ini diprediksi terjadi besok. Dari Bogor dan Karawang, Jawa Barat, Usep Saripudin, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan kondisi terkini dari ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat akan disampaikan langsung Agung Prasetyo. Selamat malam Agung, bagaimana apakah hingga malam hari ini kendaraan kepadatan lalu lintas masih terlihat di sana? Silakan laporan Anda. Iya, selamat malam Haidar Pasal juga pemirsa. Tentunya pada malam hari ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dan lalu lintas kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek yang menuju ke arah Bandung, Cikampek ataupun tol Trans Jawa terpantau ramai dan kendaraan yang dari arah Jakarta masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan ini juga kendaraan masih terus mengalami peningkatan meskipun arus lalu lintas lancar. Di tempat kami mengabarkan ini di kilometer 48 dan kondisi ini juga tentunya berbeda jika dibandingkan sepanjang hari ini. Dan kondisinya sudah lancar, tidak terlihat lagi adanya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan untuk sistem rekayasa lalu lintas kontraflow pun juga pada malam hari ini sudah tidak diberlakukan karena arus lalu lintas sudah lancar, kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 hingga 100 km per jam. Dan untuk selain di kilometer 48, di kilometer 57 juga tidak terlihat lagi adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area karena selain di titik kami mengabarkan kepadatan ataupun kemacetan juga terjadi di kilometer 57 yang merupakan akan masuknya ke rest area favorit karena ini merupakan rest area pertama setelah turunan tol layang MBZ. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek sepanjang hari ini Jasa Marga mencatat ada sekitar 75.000 lebih kendaraan yang mengarah ke arah Bandung ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa melalui 2 gerbang tol. Untuk ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama dan untuk ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan tentunya Jasa Marga memang sebelumnya prediksi untuk sepanjang masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju ke arah Bandung ataupun ke arah tol Trans Jawa mencatat sekitar 331.714 kendaraan dan angka ini naik sebesar 22,9%. Dan untuk ke arah tol Trans Jawa ataupun menuju ke arah Palimanan ataupun menuju ke arah Jawa Tengah tercatat ada sekitar 383 kendaraan dan angka ini naik sekitar 36,7%
dari lalu lintas normal dan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan selain itu juga meskipun arus lalu lintas lancar pada malam hari ini, skema rekayasa lalu lintas masih disiapkan. Bila mana nantinya terjadi lonjakan kembali di ruas tol Jakarta Cikampek akan diberlakukan kontraflow. Dan selain kontraflow juga skema rekayasa lalu lintas lainnya yang akan diberlakukan bila mana nantinya terjadi kepadatan selain di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di ruas tol layang MBZ, nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup ruas tol layang MBZ karena memang tadi juga terjadi kepadatan pada pagi hingga sore tadi, karena selain itu juga pihak kepolisian dan jasa marga memberlakukan sistem buka tutup tol layang MBZ. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Haidar. Sudah tampak lancar di sana. Terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi dari Stasiun Pasar Senen akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, seperti janji saya, kami akan hadirkan informasi terbaru dari Stasiun Pasar Senen jelang libur panjang Isra Miraj dan juga perayaan Imlek 2025. Ada Yuni Keswani di sana. Oke, baik pemirsa, sebelumnya kami akan hadirkan informasi selanjutnya. Digadang-gadang sudah siap kembali melayani arus libur panjang akhir pekan ini, rel kereta api jalur utara yang melintasi Grobogan, Jawa Tengah malah longsor lagi. Gangguan perjalanan arus libur panjang menggunakan kereta api ini pun berdampak signifikan. Guyuran hujan deras di rel kereta api antara stasiun Gubuk dengan stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan rel yang baru diperbaiki akibat longsor beberapa hari lalu, longsor lagi. Luapan air Sungai Tuntang menggerus material di rel hingga terjadi longsor pada badan rel sepanjang 100 meter. Padahal setelah diterjang longsor beberapa hari lalu, jalur rel ganda ini sudah selesai diperbaiki. Bahkan dinyatakan bisa dilewati kereta meski baru satu jalur dengan kecepatan terbatas. Namun semalam, hujan deras datang lagi dan mengakibatkan banjir di sekitar rel. Kini jalur tersebut ditutup sementara dan tak ada kereta api yang boleh melintas demi keselamatan perjalanan. Rute perjalanan pun direkayasa PT Kereta Api Indonesia dengan mengalihkan perjalanan kereta melalui jalur Brumbung, Gundih, Gambringan, dan jalur Brumbung, Solo, Surabaya. Dampak longsor ini pun dirasakan hingga Daop 8 Surabaya yang sudah siap membawa ribuan penumpang untuk liburan panjang akhir pekan. Jadwal kereta api di sana terlambat. Ribuan penumpang tertahan dalam kereta selama 15 jam untuk sampai ke Surabaya. Kira-kira kami pas tadi sampai Semarang ya, jam 2 baru dapat info memang jalurnya terputus. Jadi kurang lebih sih harusnya sampai jam 7, ini baru jam 11 ya. Tujuannya kemana nih Bang? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Tadi sempat dialihkan kereta atau gimana? Ya betul, kita dialihkan ke arah selatan ke Solo jam. Nyampe jam berapa ini tadi? Ini barusan tadi jam 11:15. Rata-rata dipindahkan ke kereta yang jam segini sekarang ini ya? Pindah kereta, jadi keretanya yang pindah jalur ke arah selatan. Jadi dari Semarang biasanya kita lanjut ke arah yang utara, ini kita masuk Solo. Dan baru nyampe ini ya? Baru nyampe. Dari Jakarta tadi yang jam 20.40, jadi hampir total lebih dari 15 jam ya. Tertunda ya? Sejak tadi malam sekitar pukul 23.00, jalur kereta api antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati kembali tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api karena tergerus arus banjir. Akibat dari kejadian tersebut, ada perubahan pola operasi kembali kereta api yang lewat di jalur utara dan keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasaturi. Sampai dengan pagi ini ada 11 kereta api jarak jauh yang mengalami perubahan pola operasi tersebut. Dampak dari perubahan pola operasi adalah bertambahnya waktu dan juga jarak tempuh yang mengakibatkan kelambatan kedatangan kereta api di stasiun tujuan.
Dari Surabaya, Jawa Timur dan Grobogan, Jawa Tengah, Zainal Ashari, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Baik, lalu bagaimana kabar terbaru dari perjalanan kereta api di stasiun Pasar Senen di masa libur panjang akhir pekan yang kabarnya terpengaruh juga dengan perbaikan jalur rel kereta api di Grobogan. Kita akan bergabung dengan Yunike Suwadi di sana. Selamat malam Yunike, silahkan laporan Anda. Selamat malam Faisal dan juga pemirsa TV One. Memang adanya gangguan perjalanan, jadi harus adanya peralihan perjalanan jarak jauh, kereta api jarak jauh menuju ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Itu nampaknya tidak merhentikan antusiasme dari para penumpang. Bisa dilihat pemirsa dan juga Faisal bahwa banyaknya penumpang, lonjakan masih terjadi di liburan panjang ini, periode panjang dari hari ini 25 Januari hingga 29 Januari 2025 mendatang. Karena PT KAI menambahkan 7 kereta api tambahan jarak jauh menuju destinasi-destinasi favorit baik Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, dan juga itu totalnya hari ini diberangkatkan ada 68 keberangkatan di kereta api Daop 1, dan khususnya di tempat saya mengabarkan saat ini di kereta api di stasiun Pasar Senen ada 21.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan ataupun telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan juga pemirsa, meskipun memang adanya penutupan jalur dari stasiun Gubuk, antara stasiun Gubuk dan juga stasiun Karangjati yang menyebabkan adanya keterlambatan durasi. Menurut informasi yang saya dapatkan terakhir tadi pagi, adanya kira-kira 1 jam, itu tidak selama kemarin, bahwa kemarin itu ada keterlambatan Faisal yang terjadi cukup lama, hingga 5 jam lebih keterlambatan ataupun kedatangan penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh begitu. Dan juga pemirsa, meskipun begitu memang lonjakan-lonjakan terus terjadi, karena dari tadi nih Faisal saya melihat bahwa banyak sekali keluarga dan juga banyak sekali orang-orang yang mendatangi stasiun Pasar Senen untuk mengunjungi tempat-tempat destinasi favorit. Dan Faisal, sepertinya saya akan melihat-lihat para penumpang untuk bepergian gitu ya Faisal ya. Maka saya sementara itu yang dapat saya kabarkan kepada Anda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunike atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penyambutan resmi dari pemerintah India di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Sabtu pagi waktu setempat. Saat tiba, Prabowo disambut langsung oleh Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penyambutan resmi dari pemerintah India dalam agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi pada Sabtu pagi sekitar pukul 10 waktu setempat. Saat tiba di halaman istana, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Ketiganya lantas berjalan bersama di karpet merah. Presiden Prabowo lalu disambut dengan upacara jajar kehormatan di Istana Kepresidenan yang dilanjutkan dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo kemudian menginspeksi pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi dan diakhiri dengan menyalami sejumlah pejabat tinggi India. Presiden turut menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan India kepada Indonesia selama ini. I would like to just express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow
I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. Thank you very much. Selanjutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Rajghat Memorial Park dan meletakkan karangan bunga di Rajghat, titik tempat Mahatma Gandhi dikremasi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tim gabungan DVI Pusdokes Polri telah berhasil mengidentifikasi salah satu korban atas nama Yuki Fitria Raja. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah berkenan dan bersabar untuk menunggu proses pemeriksaan identifikasi ini. Isak tangis keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza pecah saat jenazah Aulia Belinda tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah tiba menggunakan maskapai penerbangan Citylink pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Setibanya jenazah almarhumah di area kargo bandara, keluarga langsung melakukan doa bersama. Jenazah disemayamkan di rumah duka yang berada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terlebih dahulu dan rencananya akan dimakamkan esok di kampung halamannya di Kabupaten Toraja. Kak, ini jam berapa tadi tiba di jenazahnya di bandara? Tadi jenazahnya tiba kurang lebih pukul 9 lewat tadi. Jam 9 ya? Iya, jam 9 lewat. Itu rencana dibawa kemana? Sekarang ini mau dibawa ke rumah duka di Manuruki. Sebentar malam habis ibadah di rumah duka akan diberangkatkan ke Toraja di daerah Sangala. Daerah Sangala ya? Di Tongkonan Tongko Sarapu. Itu nanti kapan dimakamkan nanti? Rencana besok setelah ibadah siang langsung dimakamkan juga di pemakaman di sana. Aulia Belinda, pramugari berusia 28 tahun tersebut ditemukan di area kebakaran yang melanda Glodok Plaza dan telah berhasil diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat kemarin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, saat ini rekan kami Kristanti sudah berada di rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Beserta juga rekan kami Zinedine Duhan yang telah bersama dengan ibu dari Osima Yukari, korban kebakaran di Glodok Plaza di Bandara Soekarno-Hatta menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat malam Duhan, kita akan ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana? Kami melihat sepertinya Anda sudah berada bersama dengan keluarga korban di sana. Bisa Anda sampaikan informasinya? Ya, Fasal dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah bersama dengan ibunda dari salah satu korban kebakaran di Glodok beberapa hari yang lalu dan juga sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari RS Polri yaitu Osima Yukari, dan saat ini saya sedang bersama sang ibunda yaitu dengan Ibu Ima Susanti. Ya. Ibu, sebelum kami ajak berbincang saya ingin mengucapkan turut berduka mewakili seluruh keluarga TV One. Ya, terima kasih. Selain itu juga saya ingin bertanya Bu, sebetulnya
komunikasi terakhir bersama Oshima sendiri seperti apa, Bu? Kalau komunikasi terakhir itu dia selalu aktif kan gitu. Dia sekedar tanya kabar, ngobrol-ngobrol, dia ingin terbang dan landing pun dia selalu pamit gitu. Tapi terakhir itu dia komunikasi sama saya itu dia rencana ingin mengadakan hari ulang tahun tanggal 13 Maret 95. Ingin beli kipas angin 40 sama kambing gitu. Mau disembelih dibagikan tetangga, dimasak dibagikan tetangga gitu. Lah, dia kirim uang ke saya kan gitu. Lah, tanggal 11 itu saya WA dia, saya bilang, "Mbak," kan saya panggil dia Mbak kan karena dia anak ya kalau di Jawa kan biar adiknya ikut jadi panggilnya kan Mbak. Kalau sama adiknya panggilnya adik kan gitu. "Mbak, saya sudah beli kipas 40 gitu." Oh, dia bilang, "Iya Bu, terima kasih." Itu. Lah, tanggal 12 itu telepon lagi dia. Telepon aku, dia bilang, "Bu, Mbak Ima sudah gajian." Karena kalau aku panggil anak saya itu Ima. Kalau sama teman-temannya kan Ocim ya, mungkin ke barat-baratan atau gimana saya nggak tahu. Kalau saya kan orang desa, jadi panggilnya Ima kan gitu. "Mbak Ima udah gajian Bu," karena dia gajiannya kan setiap tanggal 10 di BPM itu kan. "Ibu mau nggak?" gitu. Dia setiap gajian itu pasti tanya sama saya, ingin atau tidak. Tapi saya tidak pernah ingin, karena apa? Saya sudah kerja sendiri. Ingin saya kan saya merantau ke luar negeri untuk menghidupi anak-anak, biar dia punya masa depan. Makanya saya nggak pernah meminta uang ke dia kalau tidak kepepet kan gitu kan. Nah gitu. Tadi sempat disebutkan bahwa memang Oshima sempat meminta dibelikan kipas angin dan 40. Juga 40 dan juga kambing. Apakah ini sudah terwujud? Apakah memang sudah dibelikan atau seperti itu? Sudah disembelih kemarin. Sudah disembelih kemarin, sudah dibagi-bagikan di tetangga sana. Kalau nggak salah hari apa ya? Hari apa itu? Rabu ya? Saya nggak tahu gitu, lupa ya gitu kan. Karena saya pikir siapa tahu ini kambingnya saya sembelih sama kipasnya dibagikan orang, siapa tahu ada jawaban mukjizat. Ingin saya anak saya cepat ketemu dengan selamat kan gitu, Bang. Lah, habis itu tanggal 12-nya itu dia masih habis bilang saya mau minta gaji atau tidak, itu dia komen ke saya, "Bu, tangan ibu lebih putih daripada tangan aku," gitu. Kan saya ada foto itu tangan begini di status gitu. Tapi saya nggak berpikir apa-apa ya, tidak tak jawab kan gitu. Dan terakhir itu tanggal 12 itu dia WA saya gitu. Nah, ini kan Ibu baru pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, itu untuk pertemuan terakhir sendiri sebetulnya bersama Oshima ini berapa lama? Ketemu terakhir itu tahun 2017 kalau nggak salah bulan 4 ya gitu. Karena kan namanya TKW itu kan terikat sama kontrak 2 tahun sekali. Jadi kalau setiap 2 tahun itu pasti saya pulang, entah itu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Terakhir itu 2017 itu dia jemput saya di Bandara 1. Habis itu cuma 1 jam dia bilang, "Bu, Mbak Ima mau terbang." Jadi dia jemput aku pakai pakaian seragam. Ya, kalau nggak salah waktu itu masih pakai Air Asia kalau nggak salah. Ya, saya lupa, merah sepertinya kan gitu. Ya udah pulang nggak apa-apa. Lah habis itu 2019 saya sudah nggak pulang karena ada COVID-19 kan gitu. Saya takutnya kalau saya pulang ke Indonesia nanti saya nggak bisa keluar lagi kan di lockdown atau gimana kan saya gitu. Sedangkan saya di bos sana itu bagus. Bos saya di Hong Kong itu sangat baik. Makanya ada orang ngomong, anaknya pramugari, ibunya kok masih jadi TKW kan gitu. Masalahnya itu di Hong Kong itu saya dapat bos baik sekali. Seperti keluarga, seperti sekarang pun semua yang membiayai dari pesawat apa semua itu bos saya gitu loh. Padahal kan belum 2 tahun kan gitulah. Saya pergi dari rumah itu tahun 2006 kan gitu, 2006 sampai sekarang. Usia Oshima pada saat pergi itu berapa tahun? Masih SD saya titipkan sama tantenya gitu. Lah saya kan sudah cerai sama suami saya yang Pak Edi Sunarsono itu kan. Nah tapi dia menikah lagi kan gitu, dan hubungan kami baik-baik saja, nggak ada permusuhan karena memang perceraian kami nggak ada masalah, cuma ada ya namanya nggak cocok gimana kan gitu. Jadi tetap masih
seperti saudara, kakak beradik kan gitu. Jadi istri mudahnya pun, istri ibu tirinya Osima itu seperti adik saya sendiri. Rumahnya saja iya kan gitu. Padahal dipikir itu madu, kenapa nggak berantem? Enggak, karena istrinya barunya si Pak Edi Sunarsono itu sudah saya anggap adik. Baik, Ibu ini kan berarti berangkat ke luar negeri seperti itu, meninggalkan Osima pada saat Osima masih berusia SD awal-awal mungkin. Nah, kenangan apa sih Bu yang paling diingat oleh Ibu sendiri pada saat Osima kecil seperti itu, saat masih bersama-sama? Dia itu anaknya kan pinter ya. Kalau ada orang sedih gitu dia selalu membuat ibunya bahagia gitu. Dan dari kecil memang dia itu punya prestasi. Itu kan dia dari jadi model dan pinter anaknya memang kan gitu. Dan orangnya itu senang berbagi. Kalau dia punya uang atau jajan gitu dibagikan teman-temannya gitu dari kecil. Dan di rumah pun banyak kan pialanya itu di rumah saya. Karena memang dia punya prestasi, pinter itu anaknya, sopan gitu. Makanya sama guru-gurunya pun sayang. Kemarin saja gurunya yang pramugari ya, yang di Jogja sana, P3 Nusantara itu sampai ikut bilang P3 Nusantara berduka, Osima meninggal. Karena dia termasuk pramugari bagus katanya di sana, baik sopan gitu, Bang. Sebetulnya kalau dari Osima sendiri ini kan selama bekerja sebagai pramugari ya, selama sudah berjarak 10 tahun lebih gitu, berjarak juga dengan ibu yang berada di Hong Kong. Apakah Osima sendiri terbuka dengan kegiatannya seperti apa, teman-temannya siapa saja seperti itu, apakah suka bercerita, Bu? Kalau teman kan saya nggak begitu apal ya gitu kan, karena memang jaraknya jauh dan dia kan sudah dewasa, jadi aku nggak harus tanya kamu temennya siapa tidak. Yang penting saya terlalu jaga diri baik-baik, jaga kehormatan. Katanya kamu ingin jadi wanita sukses. Besok katanya kalau ibu sudah tua, ibu pulang ke kampung, kamu yang jagain ibu, yang merawat kan gitu. Ya bu kan gitu. Makanya cari baik-baik teman-teman ya bu baik. Tapi aku lihat temennya baik-baik. Yang pramugari itu sering menyapa saya, sering ibu gitu, baik gitu. Kan Osima sendiri ditemukan bersama salah satu rekan pramugarinya yang sudah juga teridentifikasi, Aulinda Belinda seperti itu. Nah, apakah Ibu kenal juga seperti itu atau pernah tidak kenal? Saya tidak kenal ya, karena gimana ya, pramugari kan banyak ya, intinya beda lingkungan. Kalau saya harus tanya pramugari mana-mana ya nggak sopan lah gitu, nggak etis ya gitu, karena aku pikir anak saya kan juga punya privasi, iya kan, saya juga punya privasi, asalkan dia masih di jalan yang benar, ya udah nggak apa-apa kan gitu. Ada nggak sih Bu pesan-pesan atau enggak kata-kata yang sebetulnya ingin sekali disampaikan kepada Osima namun belum sempat tersampaikan seperti itu? Saya dulunya ingin dia menikah gitu, karena usia kan sudah 30. Wong saya menikah sama bapaknya Osima saja masih kecil kan gitu. Iya kan? Kenapa sekarang saya belum begitu tua lah intinya. Kenapa Osima umurnya 30? Karena memang saya nikah sama bapaknya itu kecil. Selisihnya 18 tahun aku nikah sama bapaknya. Sama Pak Edi Sunarsono itu. Maka saya bilang, Mbak Osima kamu udah besar, cepet-cepetlah menikah gitu kan. Ibu pengen punya cucu, nanti kalau kamu ketuaan, aku bercanda, nanti kamu mandul loh, aku bilang gitu. Dia bilang, astagfirullahaladzim Bu, enggak lah Bu, enggak. Aku ingin punya masa depan dulu gitu. Percuma kalau menikah tapi belum masa depannya belum begitu cemerlang kan gitu. Lah aku bilang, emang kamu nggak cukup, sudah 10 tahun kamu jadi pramugari kan gitu. Nanti Bu, santai Bu gitu. Inginnya ya cepat menikah, punya cucu harusnya kan gitu. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati seperti itu. Nah, nanti selepas menjemput almarhumah Osima nantinya akan langsung dibawa ke Kendal dan dimakamkan esok atas berapa? Iya, sepertinya langsung saya makamkan dulu. Tapi kan saya belum tahu ya sampai di Kendal itu jam berapa, saya nggak tahu. Intinya kalau nggak habis beduk, suhur gitu, asar apa ya, kalau nggak habis suhur atau asar gitu kan. Aku bilang gitu, dan aku sudah minta tolong sama bapak sama ibu tiri ya, tapi memang seperti ibu kandung. Lihat aja Bang, saya posisi di Hong Kong, kalau tidak ada bapaknya, tidak ada ibu tirinya, saya juga nggak bisa apa-apa kan gitu kan. Saya memang minta tolong untuk selamatan, untuk gini. Memang ibunya tiri itu menganggap Osima juga anak sendiri sih,
Itu makanya tolong netizen jangan dibully ya. Kasihan itu ibu tirinya. Katanya ikut dibully katanya gitu. Semoga proses penjemputan Oshima nanti berjalan dengan lancar dan sekali lagi saya mewakili segenap kru TV One yang bertugas mengucapkan turut berduka untuk keluarga. Mohon doanya juga lancar, Bang. Amin, Ibu. Ya, Fasal dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama ibunda dari Oshima Yukari yang juga saat ini sedang menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah dari almarhum Oshima. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan studio, Fasal. Baik, terima kasih Duan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak kondisi terkini dari rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya sudah jeda. Tetaplah bersama kami. Tim gabungan DVA Pusdokes Polri telah berhasil mengidentifikasi salah satu korban atas nama Syuki Fitria Raja. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah berkenan dan bersabar untuk menunggu proses pemeriksaan identifikasi ini. Berparas cantik dan rendah hati, itulah yang dikenang oleh keluarga atas sosok Oshima Yukari, pramugari yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu malam 15 Januari 2025. Oshima menjadi salah satu yang masuk daftar nama korban yang hilang pasca musibah kebakaran Glodok Plaza. Oshima Yukari sedang menghadiri ulang tahun temannya sesama pramugari di Glodok Plaza saat kebakaran terjadi. Setelah melalui uji DNA, jenazah Oshima Yukari akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda menyimak kondisi terkini suasana dari rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Ada Kristanti Yosefa di sana. Selamat malam, Kristanti. Silakan laporan Anda. Ya baik Fasal dan juga pemirsa, situasi terkini di rumah duka almarhumah Oshima Yukari, salah satu korban dari musibah kebakaran Glodok pada pekan lalu. Tepatnya rumah duka ini berada di Kendal, Jawa Tengah. Ini memang pihak keluarga dan juga kerabat ini masih terus menunggu kedatangan dari rombongan ibunda bersama dengan jenazah almarhumah Oshima Yukari untuk menuju ke Kendal, Jawa Tengah. Kalau kami lihat memang situasi terkini ada sejumlah karangan bunga yang diletakkan di depan jalan masuk menuju ke rumah duka begitu, dan juga pihak keluarga dan kerabat ini memang masih menunggu kedatangan dari rombongan yang membawa jenazah dari almarhumah Oshima Yukari. Adapun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga, ini memang pihak keluarga rencananya prosesi pemakaman Oshima Yukari ini akan dilakukan pada besok sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan rencananya almarhumah akan dimakamkan tidak jauh dari kediaman atau dari rumah duka, tepatnya sekitar 500 meter dari kediaman ayah dan ibu maupun maksud kami keluarga dari almarhumah Oshima Yukari. Kami masih menunggu juga informasi terbaru. Untuk sementara demikian, Fasal, saya kembalikan pada Anda di studio. Terima kasih Tanti atas laporan Anda. Mohon sampaikan rasa berbelasungkawa kami juga semua di sini kepada keluarga korban. Selamat kembali bertugas, Tanti. Dan pemirsa, kabar utama masih akan kembali sesuai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah terjadi di penjuru tanah air dan menjadi sorotan. Kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini. Warga mengepung terduga pelaku pencurian spesialis kendaraan bermotor di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, pelaku yang berjumlah 2 orang tengah mencuri motor milik warga yang terparkir di pinggir sawah.
Warga dan polisi mengepung kedua pelaku tersebut. Satu pelaku berhasil diamankan, namun pelaku lainnya melarikan diri. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga, namun petugas kepolisian yang datang ke lokasi berhasil meredam amukan massa. Dari tangan tersangka, polisi amankan 2 kendaraan sepeda motor hasil curian. Pasca meledaknya mobil pickup pengangkut BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan 4 rumah warga di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, polisi masih menyelidiki untuk mengungkap siapa pemilik mobil dan sopir pickup yang sempat kabur saat kejadian. Hasil olah TKP sementara, polisi menemukan beberapa bukti bahwa mobil pickup tersebut memang digunakan untuk mengangkut BBM. Polisi juga menemukan jerigen berisi BBM yang terjatuh di jalan tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara dari data identifikasi kelurahan setempat sebanyak 4 rumah yang terbakar, terdapat 5 keluarga yang menjadi korban terdampak. Aksi pencurian ponsel yang melibatkan anak di bawah umur sebagai eksekutor terekam kamera pengawas milik toko sembako di Jalan Raya Desa Jedi, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bocah yang diperkirakan masih berusia sekitar 8 tahun tersebut dengan cepat mengambil sebuah ponsel yang ada di kantong bagasi motor bagian depan. Korban menduga pria dewasa berpura-pura membeli sesuatu di toko sembako untuk mengalihkan perhatian agar si anak kecil bisa leluasa melakukan aksinya. Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Nadila Saleh. Kata saya Dar Fazal, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.